Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Pengarah Praktek, yang saya hormati wakil dari Kepala Sekolah SDN Malupatama serta teman-teman rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apa-apa. Selanjutnya, sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kenabiannya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hadirin yang terhormat, untuk acara diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri 02 Tamar ada beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN 04 Taman, selanjutnya adalah sambutan dari pengajar praktik, yang keempat adalah diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara kita, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah doa. Monggo Pak Helmi untuk memimpin doa, disilakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Lillahillah ala syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 04 Taman. Kepada beliau yang mewakili, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurnya yang terhormat Ibu Indah selaku PP serta Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya berdiri mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau sedang dalam acara rapat Jamran 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan acara ini akan bisa membuahkan visi misi yang sesuai dengan karakter dan lingkungan masyarakat di sini. Harapan kami, visi misi itu tidak sekedar slogan, tapi bisa bermanfaat untuk semua guru-guru di sini, untuk peserta didik dengan lingkungan yang beragam seperti ini, serta untuk masyarakat yang memang masyarakat di sini masyarakat yang sangat bervariasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuahkan visi dan misi yang betul-betul bisa sesuai dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan karakter masyarakat di sini, dan sesuai dengan tujuan sekolah. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Pengajar Praktek pada Ibu Indah Cator Yanti Riza, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik SD Negeri 4 Taman, serta yang saya hormati dan banggakan Bu Tuti Arsik, calon guru penggerak angkatan 11, yang dalam hal ini akan saya dampingi untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan yang dibuat. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari Selasa yang cipta ini kita bisa berkumpul untuk dapat mendampingi Bu Tuti berdiskusi sebagai salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa visi ini adalah suatu hal yang penting di sekolah ini, suatu cita-cita yang dapat mewujudkan kemajuan sekolah ini dan sangat penting sekali untuk para peserta didik kita. Jadi kita harus bisa bersatu padu dalam mewujudkan visi ini. Nah, kita di hari ini, untuk Bu Tuti sendiri akan memaparkan visi yang Bu Tuti buat, nanti bisa diselaraskan dengan apa yang ada di SD 4 Taman ini. Untuk itu, mari kita bisa bersama-sama dalam mendukung satu sama lain sebagai warga SD Negeri 4 Taman ini agar bisa memajukan sekolah yang kita cintai. Mau dibawa kemana SD Taman ini? Kalau visinya bagus, kemudian saling mendukung baik guru, kepala sekolah, anak-anak didik kita dan orang tua murid, tentunya insya Allah visi yang dibuat di sekolah yang kita cintai ini bisa terwujud dan bisa memajukan SD Negeri 4 Taman ini. Untuk itu saya apresiasi sekali kepada Bu Tuti yang memberanikan diri untuk bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan alhamdulillah di 3 bulan ini bisa berjalan lancar dengan banyaknya tugas dari sekolahan ataupun tugas-tugas di pendidikan guru penggerak. Tetapi itu semua tidak menyurutkan Bu Tuti untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Bahkan di sini Bapak Ibu, Bu Tuti itu paling dulu dibanding teman-teman lain. Jadi dalam satu kelas itu kita ber-10 orang. Kalau PP bisa melihat siapa-siapa yang mengirimkan tugas terlebih dulu itu, Bu Tuti pasti yang pertama. Aplaus buat Bu Tuti. Ada bisa sebagai contoh Bapak Ibu semua yang mungkin kedepannya nanti di CGP 12 ada, harapannya bisa mendaftarkan semua. Pak Henry sebagai guru agama juga bisa mendaftarkan. Kebetulan di kelas kita yang begini ada juga guru PAI yang kebetulan hafiz Quran juga Pak Henry, dan mengikuti CGP di angkatan 11 ini. Nanti Bapak Ibu yang hadir di sini yang belum mengikuti CGP bisa untuk mendaftarkan CGP 12. Untuk itu saya serahkan kepada Bu Tuti untuk bisa memimpin diskusi. Semoga nanti bisa menghasilkan diskusi siang ini, menghasilkan hal sesuatu yang baik yang bisa diterapkan di SD Negeri 04 Taman. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah waktu untuk kita berdiskusi mengenai visi
visi dan prakarsa perubahan yang ada di SDN Maluku Utara. Tapi sebelumnya, saya Bapak Ibu, supaya kita ada gambaran seperti apa sih nanti diskusi yang akan kita lakukan, visinya seperti apa, saya akan membacakan sebuah visi karya Bung Karno. Ya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa ada gambaran seperti itulah sebuah visi. Baik. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu yang saya banggakan, demikian puisi dari Bapak Soekarno, di mana beliau sebelum membuat visi Indonesia melihat berbagai ragam budaya, ragam masyarakat, ragam bermacam-macam karakter. Tetapi beliau hanya satu visinya, yaitu Indonesia. Seperti itulah gambarannya. Nanti visi yang akan kita buat, berbagai macam karakter anak kita, berbagai macam karakter latar belakang mereka. Maka satu tujuan, bahwa untuk tujuan pendidikan yaitu Indonesia belajar merdeka dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu.
Baiklah, selanjutnya untuk visinya itu silakan. Ya, visi yang telah saya rancang untuk SDM lompatan adalah visi Pak Agung, visi sebelum kali mengertikan setelah ini satu ya, ada gambarnya. Ya, ini adalah visi yang saya terapkan, terwujudnya peserta didik yang religius, berbudaya, adaptif, dan tangguh. Nah, dari visi ini mari kita diskusikan apakah visi ini sudah sesuai atau perlu ada perubahan-perubahan lagi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk itu sebelumnya akan ada kalimat rumpang yang akan kita diskusikan. Apakah nanti kita dari kalimat rumpang itu kita akan tahu apakah visi ini sudah sesuai atau belum. Jadi untuk itu Bapak Ibu selanjutnya akan melengkapi kalimat rumpang. Nanti silakan Bapak Ibu isi dari kalimat rumpang itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita diskusikan. Nanti ketika sudah menjawab, Bapak Ibu bisa menempelkan hasil isinya dalam sticky note di depan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Yang sudah menjawab nomor 1 silakan ditempel untuk nomor 1. Ya, Mas ada di bagian pinggir. Ya. Lanjut nanti menjawab nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Ya. Monggo untuk yang nomor 2 disilakan untuk di tasnya ya. Untuk pertanyaan nomor 2, Bapak Ibu, skemanya di situ kertasnya. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah kita percaya bahwa murid adalah seperti apa murid kita? Unik, punya potensi mungkin, atau yang lainnya? Monggo.
Baik, untuk kalimat ulang selanjutnya ini sudah ada Bu Asih di sini. Oke, kita itu untuk taruh di situ saja. Ya. Untuk selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, kita itu di sekolah mengutamakan apa? Kita sebagai pendidik. Yang sudah silakan akan ditaruh dulu. Baik, untuk selanjutnya masih ada yang belum ya. Pertanyaan selanjutnya adalah murid sekolah kita sadar betul bahwa apa? Murid-murid kita itu sadar akan apa ya Bapak Ibu? Kira-kira murid kita itu sadar akan apa? Bisa. Nah, untuk yang terakhir, masih ya, nomor 5 ya. Namanya istilah. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Di sekolah ini kita yakin untuk apa sebagai pendidik? Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham akan apa sebagai pendidik.
Monggo, ada yang belum ya? Ya, monggo sambil ini kita akan diskusi ya Bapak Ibu, sambil dihadapi biar santai. Sudah semua nggih? Baik, Bapak Ibu saya bacakan mulai dari nomor 1. Kalimat rumpang untuk cita-cita untuk murid. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang berintegritas. Baik, lagi tangguh. Di sini ada kreatif. Murid yang cerdas. Ada yang berkarakter dan ada yang adaptif. Sesuai banget dengan perkembangan zaman sekarang ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi, betul sekali. Manusia yang memiliki karakter, manusia yang memiliki minat. Di sini ada bakat dan minat, manusia yang normal, dan yang terakhir adalah manusia yang berkembang sesuai dengan kodratnya. Terus sekali. Terus selanjutnya adalah di sekolah kita mengutamakan melaksanakan pembelajaran. Betul ya, kita sebagai pendidik mengutamakan pelaksanaannya pembelajaran. Pembentukan karakter, betul, pembelajaran yang membentuk karakter. Mengutamakan lingkungan yang nyaman, betul sekali. Tentu saja kalau tidak nyaman nanti kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan. Lingkungan belajar yang kondusif. Ya, lalu ada mengutamakan yang berpihak pada murid, dan yang terakhir ada yang apa ya ini? Pembentukan yang beragam. Iya, betul. Pembentukan yang beragam, betul. Oh iya. Yang nomor 4 adalah murid sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid-murid itu menyadari dirinya itu seperti apa. Nomor 4, membutuhkan pendidikan. Ya, betul. Kalau tidak sadar pendidikan ya mereka tidak akan ke sekolah. Ya. Hidup di era globalisasi, betul sekali. Lalu membutuhkan pendidikan. Ya. Ada lagi membutuhkan pendidikan yang berkarakter. Ada lagi hidup di era globalisasi dan ada di era pengembangan potensi. Benar, di era di mana dia membutuhkan untuk bisa mengembangkan potensinya masing-masing melalui pendidikan yang ada di sekolah. Yang betul sekali. Lalu yang nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Berkolaborasi dengan orang tua siswa, lalu melakukan perubahan. Jadi harus ada perubahan. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, gitu ya. Lalu berbenah menjadi teladan. Selanjutnya perubahan yang lebih baik dan tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Yang terakhir adalah berbenah menjadi teladan. Pertanyaan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang pertama jawab tiap murid itu unik. Ya betul sekali, beragam potensi, beragam karakternya, beragam sifatnya, maka dikatakan unik ya. Antara satu dengan yang lain tidaklah sama.
Kita tidak boleh menyamakan bahwa A kok beda dengan B kok sama dengan C, tidak. Mereka punya karakter yang unik. Setiap murid itu unik. Oh iya, sama. Berarti punya karakter yang berbeda-beda, yang unik. Mempunyai keterampilan yang berbeda, unik. Mempunyai karakter yang berbeda. Dari ini nanti akan menjadi sebuah kesimpulan dari kalimat rumpang. Nanti kita simpulkan, Pak Idi. Kita ini ya, dari hasil ini sudah kita simpulkan seperti ini. Kita memimpikan murid yang tangguh. Tadi ada tangguh, adaptif, berintegritas dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana ya Bapak Ibu ya? Yang seperti yang ada di lagu ya, mandiri, kreatif, inovatif ya. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki pengetahuan, bakat, minat, karakter, serta memiliki potensi yang beragam untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus untuk yang kalimat yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan pembentukan karakter. Di sini ya, pembentukan karakter dan berpihak pada murid. Yang keempat adalah murid sekolah kita sadar bahwa mereka hidup di era globalisasi yang membutuhkan pendidikan, pengembangan potensi dalam dirinya sebagai jembatan untuk meraih masa depan, dan sekolah adalah tempat belajar yang menyenangkan. Jadi kalau mereka sudah senang dengan sekolah, pasti nanti mereka akan semangat untuk belajar di sekolah. Oke. Untuk yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan, terus berbenah menjadi teladan, berkolaborasi dengan orang tua murid, masyarakat maupun pihak lain yang terkait untuk dapat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Dia di sini ya, berbenah menjadi teladan. Betul. Dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu unik. Tadi unik, mempunyai kompetensi, karakter, dan keterampilan yang berbeda-beda, sehingga tugas guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun tumbuh kembang mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi tujuan kita adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, apakah kalimat-kalimat tadi itu sudah sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar, Bapak Ibu? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Nah, maka kita akan bedah. Tadi ada yang adaptif dari itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Penjelasan komponen visi. Dari tadi ada yang Bapak Ibu adaptif. Apa tadi? Di sini tangguh, berintegritas. Itu kita pilah-pilah berdasarkan profil karakter, profil pelajar Pancasila. Tadi di visi ada yang namanya religius. Religius itu yang bagaimana? Menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa harus kita tenangkan? Karena religius ini sebagai pondasi anak-anak dalam bersikap dan berperbuatan. Tuh, masuk apa enggak ini kira-kira Bapak Ibu? Masuk ya. Lalu berbudaya, jadi ada dimensi budaya. Apa saja maksudnya?
bahwa menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global dan gotong royong tetap akan terjaga, tetap akan tertanam pada diri murid-murid kita di era globalisasi. Jadi karakter-karakter ini supaya tidak hilang, adanya gotong royong, ya, berkebudayaan, mencintai budayanya, beragam aneka ragam suku bangsa itu tidak akan hilang. Next, adaptif menggambarkan dimensi bernalar titik. Nah, adaptif itu sendiri apa ya Bapak Ibu? Adaptif itu apa ya Bapak Ibu? Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Kenapa kok tidak perubahan zaman ya Bapak Ibu? Karena penyelesaian diri itu tidak hanya zaman, tapi keadaan di mana murid berada, di rumah, kondisi keluarga, di lingkungan, di masyarakat. Ya, jadi untuk adaptif ini itu masuk di sini kreatif. Kalau tidak kreatif berarti tidak bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak inovatif dan bernalar kritis, anak-anak pun tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Lalu yang terakhir adalah tangguh. Tangguh di sini tangguh yang bagaimana? Untuk tangguh maka diharapkan murid-murid kita itu menjadi pribadi yang mandiri. Nah, itu tidak mudah menyerah, menghadapi tantangan tanpa rasa putus asa, seolah-olah selalu akan ada harapan di masa depan. Jadi itu harapannya Bapak Ibu. Pripun Bapak Ibu, tadi yang visinya apakah kira-kira sudah sesuai apa belum? Visinya apa? Yang visi yang nomor 3. Ini tadi Bapak Ibu, dari komponen ini semuanya sudah menggambarkan, memasukkan profil pelajar Pancasila. Apa perlu diubah Bapak Ibu? Apa mungkin ada pendapat? Monggo Ibu. Kalau menurut kami, saya dan teman-teman, itu dengan visi yang seperti itu sudah mencakup keseluruhan aspek. Jadi sudah mencakup keagamaannya, budayanya, penyesuaian lingkungannya, dan berbudaya tangguh. Kami kira sudah cukup bagus. Mungkin teman yang lain mau berpendapat, silakan. Bu Ita? Sama, itu. Berarti kita putuskan bahwa visi ini sudah sesuai Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk visi kita. Baik. Lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan visi ini? Melalui kegiatan apa saja? Yang pertama, akan adanya prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini apa? Prakarsa perubahan ini sesuatu kegiatan yang belum pernah dilaksanakan untuk mencapai visi. Yang sudah dilaksanakan kemarin kita sehari-hari sudah ya Bapak Ibu. Salah yang 5S ya, itu sudah. Terus sholat berjamaah sudah. Terus pembacaan Asmaul Husna ya sudah. Terus Jumat sehat. Ya, apalagi Bu Indri yang sudah dilakukan? Kegiatan pembelajaran terintegrasi pembelajaran sosial emosi. Ya. Bapak Ibu guru di sini sudah melakukan pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional di dalamnya, Bapak Ibu, melalui diskusi kelompok dan lain sebagainya. Lalu apa lagi ya yang belum ya? Nah, ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Kira-kira kegiatan apa yang belum dilakukan dan bisa untuk mencapai visi itu? Kita diskusikan, monggo Bapak.
Bu Siti, monggo Bu Siti. Menurut saya, membaca di awal pelajaran atau literasi Literasi di awal pelajaran ya. Itu belum ini ya, belum terrealisasi baik ya, belum terrealisasi. Mungkin ada yang lain selain itu, monggo. Kita, monggo Bu Indri. Itu saja sama positif. Bagaimana Bapak Ibu kita sepakati prakarsa perubahan, gak usah banyak-banyak, satu aja asal itu dilaksanakan pasti akan ada membawa perubahan. Bagaimana kita setujui? Setuju ya? Usulnya Bu Siti ya tadi ya. Berarti kita prakarsa perubahannya, bentar ditulis dulu. Berarti ini ya Bapak Ibu, pembentukan kreativitas murid melalui kegiatan literasi sekolah. Nah, setuju ya? Berarti tadi sudah disetujui. Sudah disetujui, kita akan melakukan kegiatan literasi. Melalui kegiatan literasi ini, anak-anak dituntut untuk lebih kreatif. Perbendaharaan katanya banyak, gemar membaca, kan seperti itu ya. Nah nanti apa saja hal-hal apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan ini Bapak Ibu? Kerjasama, ya kerjasama. Apa ini Bapak Ibu? Monggo silakan. menurut saya kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua siswa. Antar warga sekolah dan orang tua. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Silakan. Monggo Wita, untuk prakarsa perubahan ini supaya bisa terwujud harus bagaimana? Menurut saya itu meminta dukungan agar visi misi itu bisa terwujud. Oke, Bapak Ibu saya simpulkan deh. Jadi untuk mencapai pembentukan kreativitas tadi, yang pertama tadi kolaborasi, ya. Jadi kolaborasi antara warga sekolah dan orang tua siswa. Nah, kolaborasi ini kita lakukan seperti apa? Mensosialisasikan visi sekolah kepada orang tua siswa, kemudian meminta mereka untuk menyebarluaskannya. Itu Bu. Lalu meminta dukungan agar visi sekolah tercapai. Yang terakhir bersinergi, berkolaborasi antar warga sekolah dengan orang tua siswa untuk mewujudkan visi. Seperti itu Bapak Ibu. Setuju ya? Ya. Next, kegiatannya tadi berarti seperti ini ya. Yang prakarsa perubahannya adalah kegiatan literasi. Lalu yang sudah kita lakukan ini ya Bapak Ibu, berarti ada tambahan kegiatan yang akan kita lakukan satu tadi ya Bu Siti ya, yaitu kegiatan literasi sekolah. Nah, bagaimana agar kegiatan-kegiatan itu bisa kita implementasikan, bisa kita laksanakan Bapak Ibu? Apa saja kira-kira? Oh nanti ini ya kita rembukan lagi seperti apa Bapak Ibu agar prakarsa perubahan ini bisa terlaksanakan, kita harus bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Monggo angkat tangan. Wasik ini monggo. Agar kegiatan bisa dilaksanakan kita kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya yang pertama
Iya, guru harus hadir tepat waktu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kalau tidak hadir tepat waktu pasti kegiatan tidak akan terlaksana. Lalu apa lagi ya? Kira-kira apa Bu Indri? Mengajarnya juga menyenangkan, tidak membosankan. Oh iya, mengajar dengan menyenangkan, supaya murid-murid kita tidak merasa bosan. Ada lagi? Monggo, ayo Bapak Ibu, silakan. Sambil saya menjelaskan ya. Ya Bu, saya Bu. Iya, yang monggo Bu Siti. Kalau menurut saya itu harus konsisten ya Bu. Katanya tadi kan ada literasi di awal pembelajaran. Kalau kita itu tidak konsisten, itu yang menurut saya percuma. Jadi menurut saya itu kekonsistenan dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Konsisten, betul. Terus ya Bapak Ibu, konsisten. Kalau tidak konsisten, tujuan kita tidak akan tercapai. Konsisten. Lagi mungkin ada lagi. Oh iya, waktu pelaksanaannya bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Literasi ini akan kita lakukan waktunya kapan? 2 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali? Seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali kayaknya itu ya Bapak Ibu kelamaan, betul. Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, terus kita waktunya menyesuaikan apa ditentukan Bapak Ibu? Menyesuaikan kondisi kelas ya, dan agenda sekolah ya. Oke, tersinggung nggih. Waktu menyesuaikan. Waktu menyesuaikan. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Bu Uni? Murid disiplin dan sopan. Ya. Murid kita harus disiplinkan ya supaya mau melaksanakan kegiatan ini. Kalau murid tidak disiplin, ya jadinya berantakan, tidak akan tercapai. Betul. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Ada lagi mungkin yang satu lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Satu lagi mungkin pendapat dari saya, mengajak orang tua untuk mendampingi putra putrinya belajar di rumah. Jadi ada literasi juga di rumah, dilanjutkan di rumah. Atau ya Bapak Ibu? Oke. Coba sebentar saya tuliskan. Oke. Ada sedikit ya Bapak Ibu, saya review lagi. Langkah untuk merealisasikan prakarsa perubahan, yaitu yang pertama, guru hadir tepat waktu. Tadi ramah kepada murid. Kita harus selalu pembawaannya senyum ya, Bapak Ibu ya. Apapun yang terjadi, usahakan full senyum, betul. Lalu mengajar dengan menyenangkan. Kadang-kadang emosi terbawa dari rumah, jangan sampai di sekolah ikut terbawa, nanti akan berakibat kepada murid-murid kita. Supaya tidak membosankan. Lalu murid disiplin dan sopan. Terus guru dan siswa taat peraturan. Orang tua mendampingi anak belajar dan konsisten pelaksanaan kegiatan. Tadi kurang yang dilaksanakan seminggu 2 kali menyesuaikan situasi dan kondisi. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Berarti saya buat kesimpulan ya. Kalau sudah, baik Bapak Ibu yang saya cintai, diskusi hari ini membuahkan hasil. Untuk visinya tidak ada perubahan. Kita sepakati karena sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu belajar merdeka dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Lalu prakarsa perubahannya tadi 1 yang akan
agendakan, yang akan kita implementasikan yaitu literasi sekolah yang akan dilaksanakan setiap seminggu 2 kali dan waktunya menyesuaikan. Demikian ya Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu ditambahkan mungkin, monggo Bapak Ibu silakan. Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Alhamdulillah diskusi kita sudah di penghujung akhir. Mungkin sebelum saya tutup ada tambahan dari Ibu PP, monggo silakan. Baik, terima kasih diskusi yang seru pada siang hari ini. Bu Sri sudah membawakan dengan baik, dengan runtut, sehingga bisa menghasilkan tentunya hasil diskusi yang sesuai diinginkan para pendidik di SD 4 Taman ini, sehingga mendapatkan satu prakarsa perubahan, yaitu akan menjalankan literasi sekolah, karena kebetulan di sekolah SD 4 Taman ini belum ada literasi ya Bu Gede ya. Yang sudah baik tentunya dipertahankan, terus pertahankan, dan harus konsisten, benar kata Bu Siti ya. Kalau kegiatan, semua kegiatan apapun yang baik itu harus konsisten dan harus dipertahankan, karena itu semua demi kebaikan peserta didik kita, kemudian demi kebaikan pendidik kita juga, dan kebaikan sekolah yang Bapak Ibu cintai ini. Kemudian apa yang sudah menjadi kesepakatan tadi ya, hadir tepat waktu, kemudian ramah kepada murid, belajar yang menyenangkan, ini yang perlu kita dandani, karena perlu Bapak Ibu ketahui pembelajaran sekarang itu kan merdeka, kita harus memerdekakan peserta didik. Kalau dulu peserta didik itu harus manut dengan gurunya, kalau sekarang kita serahkan peserta didik mau apa, mau seperti apa. Nah, dari prakarsa perubahan ini semoga memberi dampak yang baik tentunya, kemudian memberi perubahan pada sekolah yang kita cintai ini, dan nanti mendapatkan perubahan yang lebih baik lagi. Itu saja begitu. Semoga bisa nanti kedepannya bisa benar-benar terwujud di SD Lapangan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya hormati. Tahapan-tahapan diskusi sudah kita lalui bersama. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas waktu, atas tenaga untuk mendukung saya dalam program ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, sebelumnya jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.